Hai guys, kami dari 10K kelompok 1 dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Rikam. Saya selaku MC di kelompok 1. Kira-kira kan bertanya-tanya nggak sih ya tema apa yang kami bawakan? Oke, kali ini kami akan membawakan tema peran media sosial dalam proses demokrasi di Indonesia. Hai guys, kira-kira kalian kepo nggak sih siapa yang aku undang di kali ini? Oke, yang pertama yang kami undang adalah Alvina, berasal dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan politik nih guys. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvina Suramadani. Saya jurusan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Salam kenal ya. Untuk tamu yang kedua adalah Deva dari Universitas Indonesia dengan jurusan yang sama nih guys. Hai semua, perkenalkan nama saya Rene Bakwari. Saya dari jurusan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Nah, dari ini tamu yang terakhir, dia berasal dari Universitas Airlangga nih guys, dengan jurusan yang masih sama, yaitu Lady. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lady Monik Henlano Saragi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Politik. Saya dari Universitas Airlangga. Salam kenal semua. Oke guys, pertanyaan pertama ini untuk Alvina. Apa sih peran dari media sosial di dalam proses demokrasi di Indonesia? Sebagai Alvina ini sebagai kaum milenial kok dibilangin zaman sekarang. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Ini dikarenakan media sosial memberikan wadah untuk berpartisipasi. Tahap yang dilakukan dalam media sosial yaitu meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan kesadaran politik, perantara komunikasi, diskusi politik, pengawasan dan kritik, mempunyai kampanye politik dan mobilitas, pemantauan pemilu dan transportasi, dan akses ke informasi lokal. Oke guys, nah ini pertanyaan kali ini tuh si Deva. Hai Deva. Oke, pertanyaan kali ini siapa saja sih yang terlibat dalam peran media sosial dalam proses demokrasi di Indonesia sih? Jelaskan dong. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia. Dalam proses demokrasi di Indonesia, berbagai pihak terlibat dalam peran media sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Warga negara Indonesia atau rakyat. 2. Pemimpin politik. 3. Partai politik. 4. Media dan jurnalis. 5. Kelompok aktivis dan advokasi. 6. Pemantau pemilu. 7. Lembaga pemerintah dan badan pemilu. 8. Platform media sosial. Oke guys, pertanyaan kali ini untuk Lady. Pertanyaannya adalah, mulai kapan sih orang-orang mulai menggunakan media sosial untuk menjadi alat dalam demokrasi di Indonesia? Jelaskan ya. Perkembangan situasi di dalam sosial pemilu 2014 dan 2019, gerakan sosial dan proses politik, pemantauan pemilu dan keterlibatan masyarakat, dan keterlibatan politik dalam pejabat pemerintahan. Oke guys, kita kembali lagi nih di pertanyaan yang nomor 4. Kita kembali lagi bersama Alvina. Oke, pertanyaannya adalah, orang-orang dapat ikut serta dalam peran media sosial untuk mendukung demokrasi di Indonesia di berbagai platform dan dalam berbagai kapasitas. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan, seperti terpartisipasinya dalam diskusi politik, mengikuti akun politik, menggunakan hashtag terkait, berbagai informasi yang dapat dipercaya, mengawasi pemilu, menjadi bagian dan menggerakkan aktivitas atau organisasi masyarakat sipil, mengkritis dan memberikan masukan, menggalang dukungan untuk isu penting. Terus bisa juga dalam
Menggunakan suara Anda dalam pemilu umum, menghindari penyebaran kebenaran dan provinsi. Oke, pertanyaan kali ini untuk Deva ya. Ini pertanyaan kelima dari saya. Pertanyaannya adalah, mengapa media sosial bisa menjadi alat untuk berdemokrasi di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatir. Media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk berdemokrasi di Indonesia dan di negara lain karena berbagai alasan. 1. Partisipasi publik yang meningkat. 2. Akses mudah ke informasi. 3. Komunikasi yang lebih cepat dan luas. 4. Keterlibatan aktif dalam kampanye politik. 5. Transparansi dan akuntabilitas. 6. Peran dalam protes dan gerakan sosial. 7. Pengawasan pemilu. 8. Suara minoritas yang didengarkan. 9. Interaksi langsung dengan pemimpin politik. Dan 10. Mobilisasi dukungan dan gerakan kampanye. Oke guys, sekarang kita udah sampai di pertanyaan yang nomor 6 atau yang terakhir nih. Kali ini pertanyaannya untuk Lady. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menerapkan proses demokrasi di Indonesia melalui media sosial? Oke. Menerapkan media sosial sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa langkah dan praktik terbaik berikut. Menggunakan media sosial untuk edukasi politik. Terus, berpartisipasi dalam diskusi politik, mengikuti akun politik dan bertema terkait. Menggunakan hashtag terkait. Berbagai informasi yang benar dan terpercaya, menggalang dukungan untuk isu-isu penting, menyuarakan ketidakpuasan dan kritik, mantauan pemilu dan pengawasan, berkolaborasi dengan kelompok aktivis dan organisasi masyarakat sipil, menjalani diskusi dengan keluarga dan teman, menggunakan media sosial untuk kampanye politik. Oke guys, dari tadi aku dapat menyimpulkan dari beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman saya bahwa media sosial memiliki dampak besar dalam proses demokrasi di Indonesia dengan manfaat dan tantangannya tersendiri. Penting untuk mengelola penggunaan media sosial dengan baik untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Tidak dipungkiri, media sosial menjadi tempat tersebarnya berita-berita hoax tentang demokrasi di Indonesia. Makanya, ayo kita demokrasi yang sehat. In this moment now, capture it, remember it, 'cause that's